Bab 637, Kejutan di dalam kejutan. Mu Bei menatap Gejin. Rahasia apa? Coba bilang. Gejin cepat-cepat berkata, di perjalanan ke sini bersama paman guruku, kami menemukan segumpal sumber dao di sebuah tempat tersembunyi. Hanya saja, untuk sementara kami belum punya kemampuan untuk mengambilnya. Paman guruku sudah memasang banyak sekali segel di sana, bersiap untuk kembali ke sekte melapor pada kepala sekte agar membawa orang datang. Aku bisa memberitahumu lokasinya, tapi kamu tidak boleh melukaiku sedikit pun, apalagi membunuhku. Mata Mu Bei sedikit bergetar. Sumber dao 4. Ini benar-benar panen tak terduga. Lokasinya. Cepat bilang. Ia menatap Gejin dan mendesak. Gejin menatap balik dan berkata, kamu harus bersumpah dulu dengan kekuatan jiwamu. Mu Bei mengangkat 3 jari ke langit. Segaris kekuatan jiwa melayang keluar. Aku bersumpah, jika Gejin memberitahuku lokasi sumber dao itu, aku pasti akan mengampuni nyawanya dan tidak akan melukainya sedikit pun. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan ditimpa hukuman petir tribulasi dari langit. Gejin terkejut, lalu mengembuskan napas lega. Mu Bei sampai mengucap sumpah tribulasi yang, bagi seorang kultivator, adalah sumpah paling kejam. Ini aman. Benar-benar aman. Saat itu juga, ia dengan cepat memberitahu Mu Bei posisi segumpal sumber dao itu. Setelahnya, ia menatap Mu Bei. Wajahnya berubah ganas dan bengis. Hari ini anggap saja kamu menang. Tapi jangan senang dulu. Itu cuma sementara. Tunggu saja, tidak lama lagi kamu pasti mati, dan matinya akan sangat mengenaskan. Aku akan melaporkan semua yang terjadi hari ini. Sekte Liu dan akan memburu kamu seisi sekte. Mu Bei menatapnya. Gejin menyeringai keji. Mau bunuh aku? Mau memukul aku? Sayang sekali, tidak bisa. Di bawah sumpah tribulasi, kalau kamu berani. Mu Bei seenaknya mengayunkan tangannya. Satu tebasan aura pedang emas menembus di antara kedua alis Gejin. Darah mengalir di sepanjang pipinya. Ekspresi Gejin membeku. Kamu, Mu Bei menatapnya. Lupa bilang ke kamu, aku sering disambar petir. Sudah terbiasa. Mau sumpah atau tidak, ujung-ujungnya aku tetap akan disambar petir. Hei Kilin, ini bukan cuma bunuh orang, tapi benar-benar nusuk hati. Wajah Gejin dipenuhi putus asa, lalu berbalik jadi penuh rasa sakit. Detik berikutnya, aura kehidupannya lenyap tanpa jejak. Mahaoran sampai melongo. Begitu juga bisa. Mu Bei mengambil cincin penyimpan milik Gejin. Lalu ia berkata pada Mahaoran, kamu sampai khusus menyusul untuk mengingatkan, niatmu sudah sampai. Sampai di sini saja, kita berpisah. Ia harus segera pergi mengambil sumber dao itu. Mahaoran mengangguk. Mu Bro, hati-hati. Sumber dao memang tak ternilai, tapi juga sangat sulit diambil. Kalau dipaksa, akan mendapat hantaman balik yang sangat berat. Guru keluargaku dulu juga nekat ingin mengambil segumpal sumber dao. Akibatnya, ia mendapat hantaman balik yang mengerikan. Lukanya terus memburuk, dan sekarang hanya bisa ditahan pakai ramuan spiritual supaya tidak cepat parah. Mata Mu Bei sedikit bergerak. Lah buru-buru bertanya, guru kamu pernah menemukan sumber dao? Sumber dao itu masih ada di sana. Mahaoran berkata, seharusnya masih di tempat semula. Bagaimanapun, guru bilang tempat itu sangat jarang ada orang lewat. Sepertinya sulit ditemukan orang lain, hanya saja, guru tidak pernah memberitahu kami lokasi pastinya. Ia takut kami, para murid, mendekati sumber dao itu lalu terluka. Wajah Mu Bei berseri. Dalam waktu singkat mendapat 2 petunjuk sumber dao. Ini benar-benar kejutan di dalam kejutan. Ia menatap Mahaoran. Kebetulan aku sangat ahli dalam mengobati luka. Kalau gurumu terluka karena sumber dao, aku punya 100% keyakinan bisa menyembuhkannya.
Begini saja. Nanti kamu bawa aku menemui gurumu. Aku bantu mengobatinya. Setelah ia sembuh, minta gurumu memberitahu lokasi pasti sumber dao itu, bagaimana? Ma Haoran terperanjat. 100% yakin. Mubro sungguh lah agak bersemangat. Kalau benar begitu, tentu saja tidak masalah. Sebenarnya sekalipun Mubro tidak bisa menyembuhkan guru pasti tetap bersedia memberitahu lokasi sumber dao itu. Bagaimanapun, Mubro sudah membantu kami menyelamatkan adik seperguruan kami. Guru sangat sayang pada kami. Tenang saja, pasti bisa sembuh. Mu Bei tersenyum. Mereka pun sepakat untuk sementara bertindak bersama. Nanti setelah urusan di sini selesai, mereka akan pergi menyelamatkan guru Ma Haoran. Saat itu juga, manusia, labu, ketemu kalian juga. 4. Suara ganas tiba-tiba terdengar. Tanah di kejauhan meledak. Seekor ular piton raksasa setinggi puluhan zang menerobos keluar dari bawah tanah. Piton 6 mata. Wajah Ma Haoran berubah drastis. Aura dari piton raksasa di depan matanya seolah bisa meluluhlantakkan segalanya. Mu Bei justru tampak tenang. Ia menatap piton 6 mata itu dan berkata, "Kamu ini jelas binatang laut dalam, tapi sekarang malah hobinya menggali tanah. Benar-benar sudah jatuh rendah." Hei Qilin. Wajah piton 6 mata menyeringai. Bocah bermulut tajam. Hari ini, kamu dan labu itu, dua-duanya harus mati. Ia menatap labu kekacauan di sisi Mu Bei. Labu kekacauan melayang maju, sambil melambung-lambung di udara. Tungku penelan langit terbang keluar, secara sukarela bertindak sebagai penerjemah. Hari ini, labu ini harus mengajarkan kamu cara jadi binatang yang benar. Detik berikutnya, labu kekacauan menubruk maju. Piton 6 mata menghentakkan ekornya. Keduanya bertabrakan. Setelah sempat saling ngotot beberapa saat, pang! Suara berat terdengar. Labu kekacauan tersabet ekor dan terbang terpental belasan zang jauhnya. Mata Mu Bei sedikit bergerak. Labu jelek ini memang nyebelin, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Tadi ia bisa menekan piton 6 mata habis-habisan. Sekarang begitu menabrak, malah terpental oleh satu kibasan ekor. Hei Qilin berkata, dibanding waktu di Pulau Bingling dulu, ia sudah jadi lebih kuat. Kultivasinya meningkat cukup jauh. Saat ini, labu kekacauan kembali menerjang. Namun kali ini, sumbat labu ikut terbuka. Satu tebasan cahaya pisau kekacauan melesat keluar. Kecepatannya sangat tinggi. Sekejap mata sudah tiba di depan piton 6 mata. Piton 6 mata meraung keras. Mulut besarnya terbuka. Cahaya iblis berwarna darah terkondensasi menjadi berkas pembunuh, lalu ditembakkan dengan ganas. Keduanya saling bertubrukan. Lagi-lagi terjadi kebuntuan. Hingga 5 tarikan napas kemudian, terdengar ledakan keras. Cahaya pisau kekacauan terpental hancur dan kembali masuk ke dalam labu. Labu kekacauan ikut terguncang dan terlempar mundur 7 zang. Begitu stabil, labu kekacauan melonjak liuk dengan ganas, melambung sangat tinggi, jelas sangat murka. Tungku penelan langit menampilkan tulisan terjemahan, bikin labu ini naik darah. Mu Bei dan Hei Qilin. Ma Haoran melongo. Labu itu, dan tungku itu, bisa semanusiawi ini. Dua-duanya punya roh alat. Menatap labu kekacauan dan tungku penelan langit, ia sampai sejenak lupa betapa mengerikannya piton 6 mata. Piton 6 mata menyeringai. 30 tahun di hulu, 30 tahun di hilir. Mengira aku masih. Sampai di sini, ia tiba-tiba terdiam. Seketika menoleh tajam ke sisi kanan. Di sana, seorang lelaki tua berjubah awan muncul tanpa suara. Sekejap, wajah piton 6 mata jadi semakin bengis. Si He, orang tua sialan. Menatap lelaki tua berjubah awan itu, matanya memancar ganas. Dulu, orang di depannya inilah yang bersekutu dengan banyak ahli lain untuk menyegelnya.
Sekali segel, langsung ratusan tahun. Mendengar ucapannya, pandangan Mu Bei juga sedikit bergerak. Si He. Ia pernah dengar nama ini. Pendiri Pulau Bingling. Orang ini, di dunia Suan, sangat terkenal. Boom. Aura iblis mengamuk. Cahaya darah menembus langit. Piton 6 mata menerjang ke arah si He. Kakek brengsek, biar aku menelanmu dulu. Dibanding Mu Bei dan labu kekacauan, kebencian Piton 6 mata pada si He jauh lebih dalam. Setiap saat ia ingin mencabik-cabik orang itu dan menelannya bulat-bulat. Detik berikutnya, ia sudah berada di depan si He. Aura iblis menutup rapat sekeliling. Mulut besarnya mengatup ganas hendak melahap lawan. Si He mengibaskan lengan bajunya. Kekuatan dahsyat yang melimpah menyapu keluar. Terdengar suara desis tajam. Aura iblis yang ganas langsung hancur di tempat. Pang! Piton 6 mata terhempas melayang puluhan zang. Pupil Piton 6 mata menyusut tajam. Kamu. Dulu, orang ini harus bersekutu dengan banyak ahli lain baru bisa menyegelnya. Dalam duel 1 lawan 1, jelas bukan lawannya. Tapi sekarang saat bertemu lagi, kekuatan orang ini justru sudah melampauinya. Nanti saja aku bereskan kau, binatang terlaknat, ucap si He datar sambil sekilas meliriknya. Lalu pandangannya jatuh pada Mu Bei. Kamu yang menghancurkan Pulau Binglingku. Setelah Pulau Bingling hancur, dan melalui beberapa kali penyelidikan, ia sudah mengunci satu nama, Mu Bei. Bab 638, telur ini ganas sekali. Wajah Mu Bei tetap tenang. Aku. Ia menatap si Feng Dao. Si Feng Dao berkata, bagus, berani ngaku. Boleh juga. Secara permukaan terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya penuh niat membunuh. Detik berikutnya, ia mengangkat tangan. Dari kejauhan ia menekan ke arah Mu Bei. Seketika, di angkasa, sebuah kep tangan raksasa berwarna perak yang terkondensasi dari udara muncul dan menghantam turun. Auranya mengerikan. Mu Bei langsung merasakan ancaman kematian. Hulu kekacauan memancarkan cahaya bilah kekacauan, menabrak kep tangan perak itu. Namun sama sekali tidak berguna. Cahaya bilah kekacauan itu dipaksa terpental kembali masuk ke dalam hulu. Sesaat kemudian, kep tangan perak itu menekan turun. Boom! Ledakan menggema. Dalam radius puluhan zang, permukaan tanah runtuh, debu bergulung-gulung, pecahan batu beterbangan ke segala arah. Ketika debu mengendap, Mu Bei berdiri di tempat semula tanpa luka sedikit pun. Tanah di bawah kakinya juga tetap utuh. Di sampingnya telur dewa itu melayang keluar, diselimuti kilau lembut. Mata si He menyipit. Ia menatap Mu Bei lekat-lekat. Masih hidup. Lalu pandangannya jatuh pada telur dewa di sisi Mu Bei. Setelah meneliti sejenak, ia berkata dingin, kelihatannya, binatang di dalamnya memang tidak Belum sempat selesai bicara, telur dewa itu menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, telur itu sudah menabrak tubuhnya. Puff! Tubuh si He meledak di tempat. Hancur menjadi serpihan. Iya. Si kecil di dalam telur dewa mengeluarkan suara kesal, jelas sangat tidak senang dengan kata binatang yang baru saja diucapkan si He. Ular raksasa bermata 6 itu gemetar hebat. Telur di depannya ternyata mengerikan sampai seperti ini. Si He tadi langsung terhapus dalam sekejap. Ia langsung berbalik dan kabur. Tak sanggup melawan. Benar-benar tidak mungkin menang. Namun baru saja ia bergerak, telur dewa sudah muncul di depannya. Sekali tabrak, tubuhnya hancur menjadi remah-remah. Pemandangan ini membuat Mahaoran hampir terpaku bengong. Seekor ular raksasa bermata 6, seorang leluhur pulau es spiritual. Keduanya sama-sama mengerikan, tapi lenyap dalam sekejap. Langsung tewas dalam satu gebrakan. Dan pelakunya cuma sebuah telur. Kalau hal ini tersebar keluar, siapa yang bakal percaya? Hulu kekacauan itu bergetar hebat. Badannya sampai berderik.
Tun Tianlu menerjemahkan, telur ini ganas sekali. Mu Bei dan He Qilin. Iya. Telur dewa itu juga melompat-lompat seperti hulu kekacauan, kelihatan sangat marah. Mu Bei melangkah mendekat, menepuk lembut cangkangnya dan berkata, "Jangan marah, kecil. Mereka itu semua orang jahat, mulutnya kotor." Ia menenangkannya dengan sungguh-sungguh. Si kecil di dalam telur dewa segera ceria lagi, lalu kembali ke lautan roda di tubuhnya. Saat itu, ia melirik ke tempat tubuh si He meledak tadi. Di wajahnya ada sedikit rasa sayang. Cincin penyimpanan milik lawan juga ikut hancur. Padahal itu adalah seorang kuat yang kekuatannya jauh di atas ranah menyangga langit. Isi cincin penyimpanannya pasti banyak barang bagus. "Ayo, kita pergi ambil Dao Yuan itu." Ia berkata begitu sambil memanggil Mahaoran, lalu bergegas menuju koordinat yang diberitahukan Gejin padanya. Mahaoran masih agak linglung mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kawasan tersembunyi di perut pegunungan. Di sana Mu Bei menemukan gumpalan Dao Yuan itu. Di sekeliling Dao Yuan itu ada 10 formasi pengurung besar, yang dipasang oleh paman gurunya Gejin. Mu Bei dengan cepat membukanya. Formasi pengurung ini memang hebat, tapi tetap tidak bisa mempersulitnya. Bagaimanapun, ia berlatih Tianyi Zhendian. Kitab kuno ini disebut sebagai raja di jalur formasi. Sebutan itu sama sekali tidak berlebihan. Di dalamnya terkandung misteri tertinggi Dao formasi. Ia melangkah ke depan Dao Yuan itu, langsung meraihnya dengan tangan kosong dan menyimpannya. Dao Yuan itu kemudian disedot oleh pedang asal di dalam tubuhnya. Sesudah itu, ia duduk bersila di tempat. Ia mulai memurnikan kekuatan sumber yang dipantulkan kembali oleh pedang asal. Pemandangan ini sekali lagi membuat Mahaoran melongo. Rahangnya hampir jatuh saking kagetnya. Menangkap Dao Yuan dengan tangan kosong. Ini orang dewa macam apa? Guncangan yang ia rasakan bahkan lebih besar daripada saat melihat telur dewa tadi. Tak lama, Mu Bei selesai menyempurnakan kekuatan sumber yang dikembalikan oleh pedang asal. Walau level kultivasinya tidak naik, ketangguhan tubuh dan kekuatan jiwa ilahinya meningkat cukup banyak. Bangkit berdiri, Mu Bei berjalan ke hadapan Mahaoran. "Ayo, kita pergi mengobati gurumu." Soal Dao Yuan, ia juga ingin secepatnya mengambil gumpalan yang satunya lagi. Baik. Mahaoran berkali-kali mengangguk. Tentu saja ia ingin secepat mungkin membawa Mu Bei menemui gurunya untuk mengobati luka gurunya. Dengan sebuah rahasia teknik, ia menghubungi 3 gadis bergaun hijau. Tak lama, ketiganya bergegas datang dan bergabung dengan mereka. Begitu tahu bahwa Mu Bei bisa menyembuhkan luka guru mereka, ketiganya menampakkan ekspresi terkejut bercampur gembira. Saat itu juga, rombongan ini meninggalkan wilayah rahasia tersebut. Sekitar 1 hari kemudian, Mu Bei bersama keempat orang itu tiba di sebuah hutan bambu. Di kedalaman hutan bambu itu ada sebuah halaman kecil. Di sana, Mu Bei akhirnya melihat guru mereka berempat. Seorang lelaki tua berambut putih seluruhnya. Auranya kacau dan tampak sangat lemah. Hanya dengan satu pandang, ia sudah bisa melihat bahwa jiwa dan benih divine sang kakek mengalami luka yang amat parah. Jauh lebih berat dibanding cedera yang pernah diderita Fu Hong, pemimpin pulau es spiritual dulu. "Guru, luka Anda masih bisa diselamatkan." Keempat murid itu lalu menjelaskan bahwa Mu Bei mampu menyembuhkan luka parah. Mereka juga menceritakan bagaimana adik seperguruan bungsu mereka pernah diselamatkan oleh Mu Bei. Mu Bei menatap sang tetua. "Senior, kalau aku menyembuhkan lukamu, bisakah kamu memberitahuku di mana letak gumpalan Dao Yuan yang dulu pernah kamu sentuh?" Orang tua itu berkata, "Tentu saja boleh. Kamu sudah menyelamatkan nyawa Xiao Yan. Bahkan kalaupun kamu tak bisa menyembuhkan aku, itu juga sudah seharusnya. 3 hari lalu aku baru saja ke sana.
Gumpalan Dao Yuan itu masih ada. Ia langsung mengirim seberkas kesadaran ilahi ke Mu Bei. Di dalamnya tercantum lokasi detail Dao Yuan tersebut. Koordinatnya sudah kuberikan padamu. Namun, adik kecil, biarkan aku mengingatkan satu hal. Dao Yuan itu sangat berbahaya. Jangan sekali-kali memaksakan diri untuk merebutnya. Ia memperingatkan. Mahaoran berkata, Guru, kekhawatiran Anda benar-benar berlebihan. Saudaramu sebelumnya sudah mengambil satu gumpalan Dao Yuan. Dan itu dia ambil dengan tangan kosong. Saya sendiri yang melihat. Mendengar itu, sang tetua tertegun. Dengan tangan kosong, Mu Bei tersenyum tipis. Jangan bahas itu dulu. Ia mengumpulkan kekuatan ilahi yang telah ditempanya lewat berbagai kekuatan sumber Dao Yuan, membentuk segel Fan Fan. Segel Fan Fan itu ia kirimkan ke dalam tubuh sang tetua. Dalam sekejap, segel itu membakar abis luka balik gigit Dao Yuan yang sudah mengakar di tubuh lawan. Sudah beres, katanya. Sang tetua merasakan kondisinya sejenak lalu seketika berseri-seri. Sembuh. Benar-benar sudah sembuh. Luka balik gigit Dao Yuan yang telah mengganggunya bertahun-tahun di tangan Mu Bei ternyata sembuh hanya dalam sekejap. Segera saja ia buru-buru mengucap terima kasih pada Mu Bei. Mahaoran dan ketiga murid lain juga ikut mengucapkan terima kasih. Mu Bei hanya melambaikan tangan. Anggap saja ini jodoh pertemuan kita. Ia mengeluarkan 3 cincin penyimpanan. Itulah cincin yang pernah ia rampas dari Mahaoran bertiga sebelumnya, dan sekarang ia kembalikan. Dalam perjalanan ke tempat ini, ia sudah tahu alasan ketiganya merampok orang. Semua demi lelaki tua di hadapan mereka ini. Merampok tetaplah salah, bagaimanapun juga. Tapi soal bakti mereka pada guru, patut diacungi jempol. Ia mengobrol sebentar dengan mereka, tak berlama-lama. Lalu ia bergegas menuju lokasi yang disebutkan sang tetua. Tak berapa lama, ia tiba di tempat Dao Yuan itu berada. Benar-benar tempat yang jarang tersentuh manusia. Di sana, ia menemukan gumpalan Dao Yuan itu. Langsung menyimpannya, lalu di tempat itu juga dengan cepat memurnikan kekuatan sumber yang dikembalikan oleh pedang asal. Entah sejauh mana hasil Xiao Xiao mengumpulkan berbagai batu kristal sekarang. Ia meninggalkan tempat itu dan melangkah menuju Yinzhu. Semakin jauh ia berjalan, tiba-tiba sekelilingnya menjadi sangat hening. Keheningan yang jelas tidak wajar. Setelah melangkah 3 langkah lagi, ia tiba-tiba memanggil keluar pedang Fen Huang dan menebas ke arah kiri. Dengan tebasan itu, ruang di sana terbelah. Detik berikutnya, pedangnya beradu dengan sebilah pisau dingin. Tang! Suara logam yang nyaring memekakkan telinga, dan sosok seorang pria paruh-baya berbaju hitam pun muncul. Pria paruh-baya berbaju hitam itu membentak dingin sambil menamparkan satu telapak tangan. Seketika, deretan rune padat bermunculan dan mengurung Mu Bei kuat-kuat di tempat. Pada saat yang sama, dari belakang Mu Bei, sebilah pedang pembunuh berwarna hitam legam menusuk keluar dari kehampaan, langsung mengarah ke kepalanya. Penuh niat membunuh. Bersambung.